Selamat pagi, perkenalkan saya Dewa Ayu Angga Febriani. Saya adalah dosen dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Saya telah berkarir di Universitas Udayana selama 8 tahun dan dalam perjalanannya tentu saya berkewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Salah satu kegiatan pendidikan yang wajib saya lakukan adalah mengajar. Pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024 kali ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah Biologi Perikanan. Mata kuliah Biologi Perikanan merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan jumlah SKS 3 yang terdiri atas 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dalam mata kuliah Biologi Perikanan akan membahas beberapa materi terkait kondisi biologis dari ikan, yaitu seksualitas ikan, fekulitas, tingkat kematangan gonad, pertumbuhan, migrasi atau buaya, pemijahan, dan lulus hidupan ikan. Pada awal perkuliahan, saya akan memberikan kontrak kuliah kepada mahasiswa, di mana pada kesempatan tersebut saya akan menyepakati tentang tata tertib dalam pelaksanaan perkuliahan dan juga metode penilaian yang akan diberikan kepada mahasiswa. Bahan ajar yang perlu saya siapkan pada awal perkuliahan adalah RPS, rubrik penilaian, dan modul praktikum. Pada saat kegiatan perkuliahan, saya menerapkan kurikulum merdeka berbasis case method, di mana pada kegiatan perkuliahan tersebut saya akan memberikan permasalahan terkait materi yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Dan selanjutnya mahasiswa akan berdiskusi untuk mencari solusi terkait permasalahan yang saya berikan tersebut. Assessment yang saya lakukan untuk mahasiswa terdiri atas nilai proses dan nilai evaluasi, di mana nilai proses terdiri atas nilai tugas, nilai kuis, nilai praktikum, dan juga keaktifan. Sedangkan untuk nilai evaluasi terdiri atas nilai PTS dan UAS. Demikian perkenalan terkait mata kuliah Biologi Perikanan. Selanjutnya, saya akan menampilkan video terkait tentang pembelajaran di dalam kelas. Baik, hari ini kita akan belajar ya tentang tingkat kematangan gonad. Ya, jadi tingkat kematangan gonad ini merupakan salah satu materi dalam mata kuliah Biologi Perikanan. Ya, baik, sebelumnya kita refleksi dulu ya terkait materi minggu lalu. Ya, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Oke, angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa? Ya. Seksualitas apa? Seksualitas ikan. Oke, siapa yang bisa jawab? Ada berapa jenis seksualitas ikan? Ya, yang belakang. Ada 2, yaitu hermafrodit dan gonomoris. Betul, ada hermafrodit dan gonomoris. Ya, jadi yang hermafrodit adalah ikan yang selama hidupnya mengalami perubahan jenis kelamin ya pada waktu tertentu. Ya, jadi pada saat dia sudah dewasa dia akan mengalami perubahan jenis kelamin, baik itu dari betina ke jantan atau dari jantan ke betina. Ya. Kemudian kalau yang gonomoris artinya ikan memiliki hanya satu jenis kelamin saja. Ya, selama hidupnya. Baik itu jantan saja ya ataupun betina saja. Nah, selain itu kita bahas apa lagi minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Sifat seksual apa? Ikan. Ada berapa? 2. Silakan. Sifat seksual primer dan sifat seksual sekunder. Ya, betul ya. Jadi ada sifat seksual primer dan sifat seksual sekunder. Ya, yang primer artinya yang berhubungan langsung dengan organ reproduksi, kemudian yang
visual, ya, baik itu dari segi warna, ya, kemudian dari segi ukuran, ya, baik. Jadi kelanjutan dari materi minggu lalu, ya, kita akan bahas hari ini, yaitu tingkat kematangan donat. Ya, ada yang tahu nggak? Terbayang tidak apa yang akan dibahas dalam tingkat kematangan donat ini? Ya, silakan. Untuk tingkat kematangan donat itu bisa dijadikan parameter untuk mengetahui perkembangan dari tumbuh kembang ikan. Oke, jadi ini dijadikan salah satu parameter, ya, untuk menentukan bagaimana perkembangan reproduksi daripada ikan. Oke, ini penjelasannya ya terkait tingkat kematangan donat. Jadi tingkat kematangan donat ini menunjukkan suatu tingkatan kematangan seksual pada ikan, ya, baik itu ikan jantan maupun ikan betina. Tingkat kematangan donat ini merupakan salah satu parameter, ya, yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan organ reproduksi pada ikan. Jadi kita bisa mengetahui, ya, ikan ini apakah dia sudah dewasa atau belum, ya, siap memijat atau belum, ya. Jadi bisa dilihat dari tingkat kematangan donat. Kemudian perkembangan donat, ya, yang semakin matang merupakan bagian dari reproduksi ikan sebelum terjadinya pemijahan. Ya, jadi proses ini terjadi sebelum ikan itu memijat, ya, atau ovulasi, ya, namanya, ya. Jadi mengeluarkan sel telur ataupun sel sperma. Pada kondisi seperti ini, ya, jadi kondisi kematangan donat, ya, sebagian besar hasil metabolisme dari tubuh ikan itu biasanya digunakan untuk proses pematangan donatnya. Ya, berbeda dengan ikan pada tahap juvenil, ya, kalau masih juvenil biasanya sisa metabolismenya sebagian besar digunakan untuk pertumbuhan. Ya, tapi untuk ikan dewasa sebagian besar sisa metabolismenya digunakan untuk perkembangan donat, ya, sebagai organ reproduksi. Nah, di sini juga disampaikan, ya, terkait pertambahan berat donat. Ya, kalau misalkan ikan sudah matang donat, seperti apa sih, ya? Jadi pertambahan bobotnya itu seberapa besar, ya? Sama tidak antara yang jantan dengan yang betina? Beda, ya, itu berbeda. Jadi di sini disampaikan untuk pertambahan berat donat, ya, pada ikan betina itu sebesar 10 sampai dengan 25%. Sedangkan yang jantan 5 sampai 10%. Kira-kira kenapa yang betina lebih berat daripada yang jantan? Ya, silakan. Mungkin Bu, karena yang betina dia akan menyimpan telur dalam tubuhnya. Ya, betul, ya, karena menyimpan sel telur. Sel telur itu lebih besar ukurannya, ya, sehingga berat jenisnya juga lebih besar. Ya, nah itulah yang menyebabkan pertambahan bobot tubuhnya akan meningkat lebih banyak dibandingkan dengan ikan jantan. Berikut kegunaan mengetahui TKG. Jadi kenapa kita mempelajari tingkat kematangan donat? Yang pertama, ya, tujuannya adalah untuk mengetahui waktu atau musim pemijahan. Ya, jadi pembudidaya, ya, khususnya tahu kapan harus memijahkan ikannya, gitu, ya, memindahkan ke kolam pemijahan, gitu, ya, dan tahu ciri-cirinya, ya, melihat dari ciri-cirinya, oh ini sudah siap memijah ikannya, kemudian akan dipindahkan ke bak pemijahan, ya, dengan rasionya. Untuk jenis-jenis ikan yang berbeda kan tentu beda, ya, rasio seksnya, ya, jadi jenis kelaminnya apakah 2:1 atau 1:2, gitu, ya. Nah, selanjutnya tujuan yang kedua adalah mengetahui, ya, bahwa ikan itu akan memijah, sudah memijah, atau
selesai memijah gitu ya, baru memijah gitu ya. Jadi kita bisa melihat ya dari gonadnya gitu ya, apakah dia akan memijah. Kalau akan memijah artinya dia mengalami fase matang gonad ya, jadi tunggu memijah gitu ya. Tapi kalau misalkan gonadnya dia sudah kempes ya, kemungkinan dia sudah memijah karena sudah merilis telurnya atau sel spermanya ya. Kalau gonad kempes ada dua kemungkinan ya, dia sudah memijah atau gonadnya belum matang ya, belum terbentuk sel telur atau sel spermanya ya. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah untuk mengetahui ukuran ikan pertama kali kapan gonadnya masang ya. Matang gonad itu kapan dia pertama kali, pada ukuran berapa, kemudian pada berat berapa, bobot berapa ya. Jadi tentu untuk setiap jenis itu berbeda-beda ya, ukuran maupun beratnya. Baik, ini menjelaskan ya tentang indikator kunci ya tingkat kematangan gonad untuk ikan betina ya. Gonad ikan betina apa namanya? Ovarium ya. Kalau jantan? Ya, betul, testis ya. Jadi indikatornya untuk menentukan tingkat kematangan gonad pada ikan betina apa saja yang dilihat. Yang pertama adalah bentuk ovarium ya, apakah dia kecil atau lebih besar ya, atau sangat besar gitu ya, atau sudah penuh gonadnya gitu ya. Jadi itu akan mempengaruhi ukuran ovarium ya. Kemudian yang kedua, besar kecilnya ovarium ya. Jadi besar kecilnya ovarium juga pengaruh oleh bentuk ini tadi ya. Jadi bentuknya apakah lonjong gitu ya, kemudian sudah agak membulat di bagian ujungnya atau seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah pengisian ovarium dalam rongga tubuh. Ya, berapa persen dia memenuhi rongga tubuhnya. Ya. Kemudian yang ketiga warna ovarium. Kalau warna ovarium, ada yang sudah pernah bedah ikan? Sudah ya. Apa warnanya? Kalau gonad ikan betina? Ya, silakan. Kekuningan atau kehijauan. Kekuningan atau kehijauan ya, betul. Kalau yang jantan putih pucat ya, atau krem ya. Oke. Jadi itu yang umum ya, tapi tentu tiap spesies beda-beda ya. Ada yang warnanya merah ya. Nah, kalau yang pada umumnya yang di air tawar misalkan ikan apa namanya? Ikan lele ya, ikan nila gitu ya. Sebagian besar warnanya kalau yang betina adalah kekuningan ya. Kemudian yang jantan adalah putih atau krem. Kemudian indikator lainnya adalah ukuran telur. Ya, ukuran telur di dalam ovarium secara umum. Ya, artinya secara umum ini apa maksudnya? Jadi dalam ovarium itu kan ada sel telur ya. Nah, ada pada jenis-jenis ikan tertentu ya, ukuran sel telurnya bervariasi. Ya, ada juga yang ukuran sel telurnya hampir sama semuanya. Ya, karena ada ikan yang memijah sepanjang tahun dan ada ikan yang memijah tergantung pada musim. Ya, jadi dari ukuran telur ini kita bisa menentukan bahwa ikan ini jenis ikan yang memijahnya sepanjang tahun atau jenis ikan yang memijahnya musim, ya sesuai musim. Kira-kira yang sesuai musim yang punya ukuran telur bervariasi atau yang sama? Coba, yuk siapa yang bisa? Oke, masih bingung ya. Jadi kalau ikan yang memiliki ukuran telur bervariasi, artinya dia jenis ikan yang memijahnya sepanjang tahun. Karena apa? Karena ikan yang sudah ukuran telur ikan yang lebih besar, gitu ya. Jadi sel telur yang sudah matang akan dikeluarkan atau dipijahkan dulu, kemudian yang belum akan kembali mengalami pematangan di dalam ovarium dan akan dipijahkan kembali, ya, tanpa harus menunggu musim. Tapi kalau yang ukurannya sama, ukuran sel telurnya sama, artinya dia adalah jenis ikan yang memijahnya
Sesuai dengan musim. Karena dalam waktu sekali dia pecahkan semua sel telurnya. Karena ukurannya udah sama kan, hampir sama semua. Jadi itu akan dipecahkan sehingga dia di dalam donatnya, dalam ovariumnya akan memulai lagi proses pembentukan sel telur. Jadi nanti pada musimnya akan pecah lagi ya. Jadi perbedaannya di sana. Paham ya? Paham. Oke. Selanjutnya adalah kejelasan bentuk dan warna sel telur ya dengan bagian-bagiannya. Tentu kejelasan bentuk dan warna telur ini warna masih bisa diamati ya secara visual, tapi kalau kejelasan bentuk biasanya kita harus amati di bawah mikroskop. Ya. Dan indikator yang terakhir adalah ukuran garis tengah dari sel telur atau diameter telurnya. Itu juga akan menentukan tingkat kematangan gonadnya. Ya, apakah dia berada di tingkat kematangan gonad fase 1, 2, 3, 4 atau 5. Ya. Kalau ukuran garis tengah telurnya semakin panjang itu artinya apa? Artinya ya sel telurnya sudah matang ya. Artinya semakin matang ya gonad pada ikan, ukuran garis tengah telurnya akan semakin panjang ya. Selanjutnya tadi kan sudah dibahas tentang ikan betina, sekarang ikan jantan. Ya. Hampir sama ya untuk indikatornya, hanya ciri-cirinya yang berbeda ya. Kalau di ikan jantan itu gonadnya namanya testis ya. Kemudian indikator lainnya adalah ukuran. Dari mana ini dapat oleh 0,7%. Gimana? Ya, siapa yang bisa? Silakan. Ya. Dari mana? Dibuat langsung rumusnya di sini berapa sampai dapat nilai 0,7%. Itu pakai kalkulator. Oke, atau 160 itu bisa dijadikan gram jadi 160 dijadikan gram. Ini salah ya. Gram harusnya gram. Ya, satuannya itu yang salah. Memang gram bukan sentimeter ya. Kalau panjang baru. Ya, betul ya. Sepakat? Sepakat ya. Jadi nilainya adalah 0,7 ini dari perhitungan perbandingan berat gonad dengan berat tubuh dikali 100%, jadi 0,7 ya. Kemudian 4,49 bagi 160 kali 100% berarti ya, jadi 2,8. Paham sampai di sini? Artinya itu sampai ke bawah juga sama seperti itu. Ya, berat donat dibagi dengan berat tubuh dikali 100%, dapat nilai
nilai IKG, indeks kematangan gonad. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana hubungan antara tingkat kematangan gonad dengan indeks kematangan gonad dan indeks gonad. Ya, minggu lalu kita sudah ada kelompok ya. Sudah ya. Jadi hari ini tolong sesuaikan lagi kelompoknya dengan minggu lalu ya. Dan silakan dibahas ya, dijawab ya. Jadi yang pertama, bagaimana hubungan PKG dengan IKG dan G. Kemudian yang kedua, silakan ini dihitung indeks gonadnya berapa. Rumusnya sudah tahu kan tadi? Sudah dicatat? Baik, silakan buat ya. Kumpul ya. Masih ada waktu lagi 20 menit ya. Silakan dikerjakan. Ya. Berapa? Oh, tidak ada. Masuk kelompok dimasukkan namanya. Ya, tapi tandai ya. Lingkarin nanti ya. Silakan dibuat ya. Waktunya 20 menit. Ya, sebelum saya ambil ini. Baik, perhatiannya dulu. Ya, perhatiannya silakan dilanjutkan ya untuk tugasnya ya. Nah, dari materi ini kita simpulkan dulu ya. Ada yang bisa menyimpulkan ya terkait materi hari ini? Conclusionnya apa? Kesimpulannya adalah Kematangan gonad itu diberi parameter untuk kematangan organ reproduksi dan IAN. Terus tingkat kematangan gonad itu diberikan dari kita untuk memastikan kapan waktu dijadikan, kapan beratnya matang. Jadi kalau mungkin untuk diberikan mungkin bapak mengguna untuk yang mengelolanya jadi tahu kapan harus dikasih vitamin supaya bisa kecepatan dengan sempurna. Ya, betul. Ya. Ya, ada yang lain mungkin? Oke, temannya menyimpulkan. Yang pertama, tingkat kematangan gonad itu merupakan salah satu parameter untuk menentukan kondisi reproduksi ikan. Ya, kemudian yang kedua, ya tujuan untuk mempelajari tingkat kematangan gonad adalah untuk mengetahui waktu ya pemijahan. Kemudian untuk mengetahui apakah ikannya sudah memijah atau akan memijah ya. Nah, tentu kalau di manajemen sumber daya perairan ya, prodi kita apa manfaatnya mempelajari tingkat kematangan gonad? Manajemen sumber daya perairan. Ya, silakan. Nanti kita sebagai yang belajar itu mungkin akan berguna dalam kita nantinya untuk memastikan bahwa budaya itu berjalan dengan baik. Dengan menentukan PKG tersebut kan tadi sudah disebutkan oleh Stella mengenai manfaatnya. Jadi di sini kita sebagai masyarakat juga nantinya akan bisa membantu memastikan bahwa seluruh budaya itu berjalan dengan baik dan meminimalisir adanya kemungkinan bahwa budaya itu gagal terjadi. Oke.
terkait budidaya, ya. Kalau dari manajemen sumber daya perairan ini pengelolaan ya. Artinya bagaimana cara kita untuk menjaga ya jenis atau spesies itu tetap ada, gitu ya. Jadi tidak mengalami kepunahan. Ya. Jadi dari mengetahui kapan dia matang gonat, artinya kita bisa tahu kapan dia akan memijahkan waktu atau musim pemijahannya. Ya. Artinya dari sana juga kita bisa menentukan waktu-waktu melaksanakan kegiatan penangkapan misalkan ya di perairan. Kapan boleh menangkap ikan, kapan tidak boleh, atau ukuran berapa ikan yang boleh ditangkap, ukuran berapa yang tidak boleh ditangkap. Ya, bagi ikan-ikan yang dia sudah matang gonat tentu tidak boleh ditangkap. Ya, karena itu akan mempengaruhi stok density-nya. Ya, jadi stok di perairannya. Ya, lama-lama ikannya akan berkurang dan ya punah dia habis. Ya, jadi itu hubungannya dengan manajemen sumber daya perairan. Tentu juga ini sangat berhubungan erat dengan kegiatan budidaya perikanan. Ya, terkait dengan beberapa perlakuan mungkin yang diberikan ya kepada induk ikan untuk mempercepat proses pematangan gonat. Ya, karena tujuan budidaya apa? Untuk menghasilkan bibit baru ya, menghasilkan produksi ya, produksi ikan sebanyak-banyaknya kan. Ya, sehingga bagaimana caranya dia siklusnya diperpendek atau dipercepat supaya dia dapat ikan atau larva yang banyak gitu ya dalam waktu yang singkat ya. Jadilah mereka menggunakan hormon reproduksi ya, kemudian ada suplementasi pada pakannya gitu ya, suplementasi vitamin ya, kemudian ada penambahan minyak ikan ya. Jadi treatment seperti itulah yang dilakukan dalam suatu kegiatan budidaya ya. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan bidang perikanan ya, baik itu budidaya, perikanan tangkap, kemudian juga manajemen sumber daya perairan ya. Baik, jadi kesimpulannya sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama bahwa tingkat kematangan gonat ini ya merupakan salah satu parameter untuk menentukan kondisi reproduksi ikan, baik itu induk ikan jantan maupun induk ikan betina. Ya. Yang kedua adalah tujuan dari mempelajari tingkat kematangan gonat untuk mengetahui waktu atau musim pemijahan ya. Kemudian yang kedua untuk mengetahui kondisi ikan apakah sudah memijah atau akan memijah ya. Jadi mengetahui tingkat kematangan gonatnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah untuk apa? Kita tambahkan satu lagi ya, untuk menjaga stok density di perairan. Ya, jadi dengan mengetahui tingkat kematangan gonat kita tahu kapan dia akan memijah. Kemudian itu juga akan berpengaruh kepada kondisi stok di dalam perairan. Ya, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait materi hari ini tentang tingkat kematangan gonat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya ya. Semoga semua sehat ya dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan semoga materi ini bermanfaat ya ke depannya. Jadi jangan dilupakan ya, karena pada saat kalian nanti skripsi ini akan keluar lagi pasti semua. Ya. Jadi ingat-ingat ya. Baik, terima